Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kasih, kesempatan, kesehatan, kekuatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dari istirahat kami di malam hari tadi. Untuk mengawali hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini, bacaan Alkitab kita diambil dari Kitab Ulangan. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-19. Kitab Ulangan pasal 19 ayatnya yang pertama sampai 10. Ulangan pasal 19 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kota-kota Perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus menghususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan dirinya ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari ganggangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya, supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu. Karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu. Demikian bacaan Alkitab kita. Hendaklah firman Tuhan tidak hanya kita baca dan kita dengarkan, namun mari kita juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila Pancasila memiliki makna bahwa setiap manusia, khususnya di Indonesia, memiliki derajat yang sama, sehingga setiap warga Indonesia harus berlaku adil satu dengan yang lain dan saling bekerja sama agar tercipta kedamaian di Indonesia. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada berita yang viral di TV ataupun di media sosial tentang seorang artis yang baru saja keluar dari penjara
karena melakukan pelecehan seksual. Lalu ibu bapak dan saudara yang terkasih, ada banyak orang yang menyambutnya dengan meriah. Hal ini menjadi pro dan kontra. Mengapa? Karena ada banyak orang yang merasa hal ini tidak adil bagi korban yang mengalami pelecehan seksual. Bisa saja korban ketika melihat artis ini bebas, ia merasa terancam, dan ini dianggap sebagai perilaku yang tidak adil. Namun sebaliknya, ada oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu yang justru merasa bahwa artis ini perlu diberikan kesempatan, sehingga disambut dengan meriah karena dia sudah keluar dari penjara. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih, jika seperti ini, lantas bagaimana kita bisa menilai apakah kita telah menjalankan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau tidak? Jika kita mengalami dilema seperti ini, dilema karena seakan tidak memikirkan korban pelecehan seksual, namun juga seakan tidak memberikan kesempatan bagi orang lain yang telah bebas dari hukuman yang sudah dia lalui, dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak dan saudara yang kekasih, pada pagi hari ini, bacaan kita lekat dengan tema kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bacaan kita di pagi ini merupakan bagian di mana Musa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dilakukan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Bagaimana mereka harus hidup sebagai pengikut Allah, sebagai umat Allah. Dan pada bacaan kita secara khusus disampaikan pesan kepada bangsa Israel untuk berlaku adil kepada orang-orang yang tidak sengaja membunuh orang lain. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, jika kita membaca ayat ketiga bacaan kita akan bertanya-tanya, mengapa Allah mau membiarkan seorang pembunuh melarikan diri? Mengapa Allah menyediakan sebuah tempat untuk seorang pembunuh untuk melarikan diri? Rasanya Allah tidak adil. Namun jika kita membaca ayat selanjutnya, yaitu ayat keempat, dikatakan bahwa inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana atau ke kota yang sudah dikhususkan untuk seorang pembunuh itu boleh melarikan diri. Ketentuannya demikian: apabila ia membunuh sesamanya dengan tidak sengaja, apabila ia membunuh sesamanya dengan tidak sengaja dan tidak membenci dia sebelumnya. Lalu pada ayat 5 kita bisa melihat dicontohkan sebagaimana bentuknya ketika ada dua orang yang pergi untuk menebang pohon lalu tidak sengaja mengenai temannya. Nah, itulah yang dimaksud pembunuhan yang tidak sengaja. Dan itulah kenapa Allah mau agar keadilan diberikan kepada orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, ini berarti bahwa Allah bukan mau membenarkan tindakan pembunuhan dari seorang pembunuh. Namun Allah mau agar setiap manusia mendapatkan keadilan yang penuh dengan kemanusiaan, penuh dengan rasa kemanusiaan. Dan orang yang tidak sengaja berbuat kesalahan, dan dalam bacaan kita tidak sengaja membunuh karena resiko pekerjaan dan lain sebagainya, itu tidak boleh dibalas dengan pertumpahan darah, karena ia tidak memiliki niat yang jahat sebelumnya. Hal ini semakin diperjelas jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 11 dan 12 yang menyatakan perbedaan pembunuh yang Allah mau selamatkan dengan orang yang dengan sengaja membunuh harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, ibu bapak dan saudara yang kekasih, saya rasa ada beberapa hal yang mau diajarkan kepada setiap kita. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada setiap kita. Hal yang pertama adalah Allah itu adil. Jadi marilah kita juga hidup dan bersikap adil. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, di renungan pagi ini kita diajarkan untuk mau mengampuni. Dalam kebersamaan kita dengan orang lain, mungkin orang lain pernah secara tidak sengaja
melakukan kesalahan kepada kita, menyakiti kita dengan perilakunya tanpa dia sadari. Untuk itu kita diingatkan pada pagi hari ini untuk mari kita maafkan. Kita memang tidak tahu niat hati seseorang, tapi jika kita ketahui bahwa orang tersebut tidak memiliki niat yang jahat, tidak sengaja melakukan kesalahan kepada kita, mari kita ampuni. Karena Allah pun menciptakan ruang bagi pembunuh dan orang-orang yang merasa kehilangan atas pembunuhan itu agar dapat berpikir dengan baik. Allah mau mengampuni orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Maka mari kita juga belajar untuk mengampuni dan memberikan kesempatan bagi orang lain. Namun ibu bapak dan saudara yang kekasih, beda halnya dengan kasus yang saya angkat di awal renungan kita di pagi hari ini. Hal yang dilakukan oleh seorang artis yang melakukan pelecehan seksual itu bukanlah hal yang benar dan bukanlah hal yang dilakukan tanpa sengaja, melainkan dengan sengaja. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita untuk dapat menilai mana hal yang patut untuk dimaklumi dan mana hal yang patut untuk diberi kesempatan dan mana hal yang harus dengan tegas kita nyatakan bahwa itu adalah kesalahan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, untuk itu mari kita memahami dengan benar makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah bersikap adil terhadap setiap hal yang kita lakukan. Allah tahu hati kita, maka mari kita juga belajar untuk bersikap adil yang tetap berperi kemanusiaan. Tidak cepat untuk menghakimi, namun tetap tahu hal mana yang patut dipersalahkan dan mana sebuah kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan yang patut untuk diberikan kesempatan kembali. Kiranya ibu bapak dan saudara yang terkasih, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita dapat mengamalkan nilai sila kedua dalam kehidupan kita, yang senantiasa berjumpa dengan pelbagai perbedaan yang memungkinkan adanya gesekan, dengan terus mengutamakan rasa kemanusiaan, saling menghargai, dan mau saling memaafkan, sehingga Indonesia dapat tetap jaya dan dapat damai. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan karena di pagi hari ini kami sudah boleh diajarkan untuk bisa menilai mana yang sungguh-sungguh merupakan hal yang salah dan mana yang bukan hal yang salah yang dapat kami berikan pengampunan. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami dipenuhi oleh kebencian. Ampuni kami jika kami cepat untuk menghakimi orang lain. Dan ajarlah kami untuk dapat melakukan apa yang telah Engkau firmankan kepada kami. Mengampuni dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat hidup lebih baik dan memperbaiki kesalahpahaman yang terjadi di antara kami. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Untuk itu kami mohon bimbingan tangan kasih Tuhan bagi setiap kami dalam segala aktivitas kami dari pagi hingga malam hari nanti. Kami mohon agar Tuhan memampukan kami untuk melewatinya dengan baik, melindungi kami dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.